Halo, saya Yahya Fikri Fatoni dengan NIM 24920636. Di sini saya sebagai CEO dari perusahaan Kapunya Coffee dan sekaligus founder. Oke, pertama di sini kita untuk pengenalan. Kapunya Coffee ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan informasi kopi dari berbagai daerah-daerah Indonesia. Kami memiliki visi menjadi agregator komoditas terbaik di Indonesia dan misi untuk menjembatani para petani lokal dengan pasar internasional, menawarkan kopi yang eksklusif melalui petani-petani lokal beroperasi di bidang industri kopi specialty, traditional powder, roaster, request order, dan banyak lagi. Green Bean dengan standar kualitas, cerita di balik biji kopi yang berkelanjutan. Kita masuk di problem yang kita ingin selesaikan dari masalah kopi ini sendiri. Pertama, saya ambil riset dari Kompas TV atau kompas.com. 1. Regenerasi sulit. Para Farmer menjumpai para petani-petani di daerah-daerah rata-rata usianya 60-70 tahun. Petani paling tua 73 tahun, yang paling muda itu usianya 46 tahun. Mungkin tinggal 10-20 tahun lagi, mereka bersama kopi. Ini menjadi tantangan bagi kita atau regenerasi seterusnya. Oke, yang kedua, monopoli harga. Monopoli harga pasar dengan cara membeli kopi dari petani dengan harga yang sangat rendah, namun menjual harga yang sangat tinggi di pasar internasional, ini merugikan para petani. Tapi sebaliknya menguntungkan para mafia atau para monopoler. Yang ketiga, biaya keanggotaan mahal. Untuk menjadi gold supplier di marketplace global, perusahaan harus membayar biaya keanggotaan tahunan yang cukup tinggi. Bagi UMKM yang memiliki modal terbatas, selain itu ada yang biaya lain yang seperti biaya promosi ataupun tambahan untuk meningkatkan visibilitas produk di platform itu menambahkan keberatan untuk para UMKM dengan harga platinum gold yang mahal. Bahkan untuk balik modal pun mereka masih mikir-mikir. Oke, yang keempat, domino efek panen raya. Domino efek panen raya. Kopi membawa keuntungan dari sisi volume. Komoditasnya banyak, produksinya banyak. Tapi efek negatifnya lebih besar dan bahkan berkelanjutan. Penurunan harga pasar tuh salah satunya. Pendapatan petani yang menurun, masalah penyimpanan dan dampak lingkungan harus diantisipasi dengan baik. Diversifikasi pendapatan, perbaikan infrastruktur, serta kebijakan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Nah itu 4 problem yang kita ingin selesaikan. Oke, sini masuk di solution, penjabaran solusi. Pertama, dari permasalahan itu, yang satu kita lakukan adalah melakukan informasi digital dengan key partner atau menjalin hubungan. Kami akan mencarikan data buyer dari penjualan, informasi menggunakan key resort yang kami miliki tanpa pungutan biaya. Itu sangat membantu para petani-petani lokal atau daerah. Yang kedua, pengendalian harga. Kami melakukan kesepakatan di atas kertas dengan para petani dengan sistem persenan on demand atau tergantung permintaan, tanpa harus membebani para petani dengan harga yang rendah, bahkan sampai menyengsarakan mereka tidak bisa panen selanjutnya, bahkan untuk kebutuhan mereka aja tidak mampu. Jadi di sini kita menggunakan sistem afiliasi. Masuk ketiga, konten edukatif. Kami melakukan branding foto dengan Instagram dan video di YouTube, TikTok, membuatkan konten penghasilan dan opportunity, jadi pengembangan dari produk kopi atau komoditas itu sendiri. Jadi nggak stagnan gitu aja dari Indonesia dengan gaya kekinian dan sedikit flexing gitu. Nah yang keempat, kolaborasi bersama Kapunya Coffee. Bergabunglah dengan kami untuk melakukan penjualan skala internasional dan melebarkan sayap tanpa menunggu pemerintah dan koperasi harus membantu Anda. Market di customer segmen atau segmen market di sini. Segmen kami lihat dari segmen demografisnya. Segmen demografis kami mengejar yang pendidikannya tinggi atau tingkat pendidikannya bisa memenuhi preferensi pelanggan seperti mereka yang lebih sadar tentang berkelanjutan,
cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, jadi lebih ke jangka panjang atau bahkan ilmunya mereka ngerti kopi itu buat apa, kopi kesehariannya apa, kita mengkonsumsi kopi setiap hari itu manfaatnya apa, jadi kita lihat di situ. Nah lanjut, segmentasi psikografis, kita lihat dari gaya hidup mereka. Pelanggan yang memiliki gaya hidup aktif mungkin lebih banyak pada kopi, lebih tertarik pada kopi yang diminum sambil beraktivitas. Lanjut ke segmentasi pendapatan. Kita kejar di segmentasi pendapatan. Dari pendapatan sendiri, orang-orang yang berada di Asia atau Asia Tenggara, bahkan di luar Eropa, itu kurang tuh menikmati kopi. Tapi daerah-daerah dengan penghasilan tinggi, negara maju memiliki power pemilihan kopi karena pendapatan berbeda dengan kurs mata uang di Indonesia gitu. Maka selisih kurs ini dinilai lebih bagi kita untuk menjual kopi dari Indonesia. Oke, sekarang negara mana aja yang kita tuju? Pertama, dari Uni Eropa. Itu 41 juta ton kantung berukuran 60 kg Amerika. Pada Januari September 2021, volume 38,22 juta kilogram dikonsumsi. Wow, banyak sekali tuh. Lanjut ke Finlandia. Rata-rata 12 kilogram kopi per tahun itu banyak sekali, kayak setiap orang per tahun yang konsumsi 12 kilogram kopi. Lanjut ke Belanda. Belanda rata-rata mengonsumsi sebanyak 2-3 cangkir tiap harinya. Itu dari segmen pasar kami. Dan lanjut ke Saya Herino Husna Imano dengan bagian CFO di kewirausahaan Kapunya Coffee. Sini saya akan memperkenalkan keuangan kita. Finance keuangan. Biaya tetap kami di sini mempunyai laptop ThinkPad, handphone, kendaraan motor, kontrakan, dan wifi. Laptop ThinkPad kita mempunyai 3 jumlah, handphone kita mempunyai 2 jumlah, kendaraan motor kita mempunyai 2 jumlah, kontrakan mempunyai 1, wifi untuk 1 bulan, untuk 1 tahun 12 bulan, yaitu dengan harga di laptop ThinkPad total biaya 15 juta rupiah, handphone 10 juta rupiah, kendaraan motor 20 juta rupiah, kontrakan 800.000 rupiah, wifi 3.600.000 rupiah. Total semuanya, untuk total biaya tetap kita 49.400.000 rupiah. Lanjut ke biaya variabel. Kita di sini mempunyai untuk biaya variabel transportasi, domain WordPress, ads, dan jasa fotografer. Transportasi kita memakai dengan 6 kali dengan total jumlah 12 juta rupiah. Produk per unit kami mempunyai beberapa varian: Arabica Roaster grade 1, Green Bean Arabica grade 1, Robusta Roaster grade 1, Green Bean Robusta grade 1. Arabica Roaster grade 1 dengan harga per unit 220.000 rupiah, laba bersih 11.000 dengan HPP 209.000 per unit. Titik impas atau BEP kami membutuhkan 4.491 unit. Green Bean Arabica grade 1 dengan harga per unit 120.000 rupiah dengan laba bersih 6.000, HPP 114.000 per unit. Kita membutuhkan titik impas BEP 8.233 unit. Lanjut Robusta Roaster grade 1 dengan harga per unit 150.000 rupiah dengan laba bersih 7.500 dengan HPP 142.500 per unit. Kita membutuhkan BEP 6.587 unit.
Green Bean Robusta grade 1 dengan harga per unit Rp75.000 dengan laba bersih 3.750, HPP 71.250 perak per unit. Kita membutuhkan titik impas BP 13.173 unit. Oke. ROI di sini kami tidak ada. ROE kalau ada investor, dalam tanda kutip kalau ada investor 25%. Investornya kita. Oh, investornya kita. Oke. ROE kami berempat adalah investor. Kita membagi rata, yaitu 25% untuk Mas Yahya Fikri Fatoni, 25% untuk Herino Husna Imanu, saya sendiri, 25% Muhammad Apip Jumbrong, 25% untuk Mbak Alvira. Marketing mix atau bauran pemasaran. Pertama, produk. Kami punya produk, yaitu Arabica Roaster. Ini produk umum ya. Yang kedua, Robusta Roaster. Yang ketiga, Arabica Green Bean. Yang keempat, Robusta Green Bean. Oke, di sini untuk harganya, untuk Arabica Roaster, kami bandrol dengan harga Rp220.000. Robusta Roaster kami bandrol dengan Rp150.000. Arabica Green Bean kami bandrol dengan Rp110.000. Robusta Green Bean kami bandrol dengan harga Rp75.000. Itu bagian tempat. Tempat kami untuk penyuplai sendiri dari Yogyakarta atau Merapi itu ada. Temanggung di Muncar juga ada. Aceh dari Gayo. Wonosobo itu dari Ijen. Bali dari Pegunungan Kintamani, NTB dari Sembalun, Papua dari Wamena, dan NTT dari Flores. Lanjut ke promosi. Promosi kami mengoptimalkan layanan sampai ke pelanggan untuk melakukan sebanyak mungkin pelanggan melalui berbagai metode yang efisien dan efektif melalui platform Instagram, TikTok, web, dan informasi dan web sebagai informasi rinci. Oke, pertama ini dari promosi sendiri Instagram. Kami gunakan Instagram sebagai tempat branding dengan konten-konten edukatif. Copy dengan penyebaran menggunakan Instagram Ads. TikTok sebagai pengembangan produk dan kami jual di wilayah seperti spesifikasi jenis penyebaran menggunakan TikTok Ads. Nomor 3, web. Sebagai porto atau rincian data yang spesifik kami jual sebagai online shop. Seperti kuantitas, pengiriman, dan harga. Itu lebih rinci di web. Tapi proses di sini sudah dijelaskan, nanti akan dijelaskan dengan teman saya. Masuk ke manusianya. Manusia di sini kami ada Bank Indonesia sebagai pemberi akses. PT Niaga Yogyakarta sebagai konsultan, Vulkanik Merapi sebagai konsultan juga, tapi sebagai akses ke kopi-kopi. Lanjut ke Kripik Singkong Magelang, itu sebagai produsen singkong, tapi kita kerjasama di bagian komoditas. Lanjut, perangkat yang kami gunakan itu pertama device, laptop ada 2, handphone 3, wifi. Dan untuk marketing kami punya website yang kami gunakan domain website, dan ads. Kebutuhan lapangan kami ada dokumentasi, fotografi, dan transportasi. Tempat, rumah, dan tempat tinggal. Itu aja yang kami gunakan untuk resource atau perangkat yang digunakan. Job, organisasi, atau key resource yang kami, sumber daya yang kami punya, itu saya sendiri atau founder. COO itu Apip dan CMO L Herino sebagai CFO Herino. Dan platform teknologi web, sosmed, petani kopi daerah, dan Binance sebagai keuangan. Oke, masuk di kompetitor atau pesaing.
Di sini kami identifikasi kasih dari pesaing langsung atau vendor, dan pesaing tidak langsung pemerintah ya. Oke, analisis pesaing kami di sini informasi lapangan, vendor 0, government. Kami punya kopi ada satu juga. Kita punya kelebihan satu di situ. Efisiensi klien kami punya karena kami lebih cepat tuh. Karena langsung kita tembakkan ke daerah, nggak lewat vendor, nggak lewat makelar. Jadi persenan pun kami lebih efisien, efektif, efektivitas. Nah ini juga efektivitas. Kami langsung menawarkan produk memang asli benar-benar dari daerah, tanpa harus melakukan pengambilan keuntungan dulu. Jadi kita langsung tembak langsung ke daerah. Travel, jadi kita visitor, kami datang ke sini untuk mengecek produk. Akan kami ajakan kami servis sebaik mungkin untuk melihat produk yang kami jual. Pembayaran via cryptocurrency. Nah ini vendor sama pemerintah belum masuk nih. Tapi Kapunya Coffee kami siap dengan Binance. Kuantitas, nah di sini kami kalah, mungkin kalah di kuantitas karena vendor lebih banyak memproduksi bahan kopi dengan harga yang lebih tinggi, walaupun harganya lebih tinggi, tapi memang mereka punya lebih tuh di kuantitas. Government juga sebagai koperasi ataupun itu, mereka punya produk yang lebih banyak dibanding kita. Dan di sini kita kalah, tapi nanti kita akan evaluasi dan melakukan perbaikan lagi. Produk dan value proposition, nilai. Pertama, kami punya informasi lapangan. Kedua, efisiensi klien. Ketiga, produk terbaik sesuai kebutuhan, efektivitas. 4, kontak langsung. 5, travel gratis, itu untuk visitor. 6, experience. 7, pembayaran untuk kontrak. Kami menggunakan cryptocurrency. Ada 3 poin yang kami gunakan, yaitu USDC, XRP, dan BTC. Transaksi dengan pihak langsung tanpa adanya vendor, gitu, tanpa ada fee yang lebih. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Muhammad. Saya sebagai CMO atau operasional. Nah, di sini ada proses dari hulu. 1, survei online mencari penghasil kopi via online. Yang kedua, pengumpulan data dari beberapa tempat dirangkum untuk melihat tempat yang akan disurvei. Untuk yang ketiga, perincian data lapangan dan hasil terjun lapangan dirinci untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Yang keempat, perincian data lapangan dari hasil terjun lapangan dirinci untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Lanjut yang kelima, data ke UX web, memasukkan hasil data survei lapangan ke web. Pemasaran, melalui platform sosmed untuk melakukan pemasaran. Yang ketujuh, mencari mitra, melakukan lobbying ke komoditas desa setempat, perusahaan, dan pemerintah. Yang ke-8, cari data buyer melalui grup online atau komunitas pada sosmed seperti Facebook. Untuk yang terakhir, negosiator, mencari berbagai pihak dan penengah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Untuk proses operasional hulu ke hilir, yang pertama dari hulu atau penyediaan produk dan layanan, kerjasama dengan mitra, menjalin kemitraan komoditas kopi daerah, mengintegrasikan data dari mitra ke dalam web inventaris secara real time. Pengembangan platform, tim pengembangan membangun situs web
yang intuitif untuk pengalaman pengguna, seperti fitur pencarian, pembandingan harga, dan personalisasi ditingkatkan berdasarkan data pengguna. Yang kedua, tengah atau proses penyediaan dan transaksi. Pengguna mencari layanan, contohnya Green Bean Arabica. Sistem memproses permintaan dan menghubungkan penggunaan dengan mitra penyedia layanan. Transaksi melalui tautan WhatsApp, email. Transaksi dilakukan melalui Bank Indonesia dengan DP 50% dengan persyaratan invoice. Lanjut yang terakhir dari hilir atau pengalaman pengguna akhir. Pengalaman layanan. Pengguna menerima layanan dari mitra, buyer dapat memberikan ulasan dan peringkat terhadap layanan. Feedback ini dapat membantu kualitas layanan. Lanjut, pengembangan lanjutan. Data dan ulasan dari pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan pasar. Data dan ulasan dari pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan pasar. Kopi dengan mengembangkan fitur terbaru. Kita masuk di milestone 15 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Milestone pertama, kami ingin membuat platform dan perusahaan jual beli internasional seperti Alibaba. Kedua, 3.000 mitra dan partner berbagai pelosok di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kerjasama, yang ketiga kerjasama ke depan dengan Amikom. Keempat, kami ingin menjadi salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Dan inilah pengenalan dari perusahaan kami, yaitu Kapunya Coffee. Saya Yahya Fikri Fatoni, undur diri dan terima kasih.